Terima kasih, Bu. Sudah Sarah saya bisa rekam. rekam, sini bisa ya? Oh, Sudah. yang bisa rekam cuma satu ya? Iya. Ya udah Bu Isna aja ya. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, salam sejahtera buat kita semua. Mama. Ini ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah pada siang hari yang cerah ini kita bisa melaksanakan pelatihan inklusi dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih kepada P2KPTK 2 Jakarta Pusat, Ibu Kapus, Ibu Kasatlak, dan Ibu Panitia, terutama Bu Isna yang sudah memfasilitasi kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk sharing dan belajar bersama ya di forum ini. Dan yang saya hormati Mbak Ibu dari jenjang SMP ya, ada Bu Sri Mulyani, Bu Nurhani, Bu Yulianti ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon izin saya share screen Bapak Ibu. Ini yang buka. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu Bapak Ibu. Nama saya Eni Usmawati. Saya Widya Iswara dari Kemdikbud, P4TK, Penjas, dan BK ya, Bimbingan Konseling. Kantornya ada di Parung, Bogor. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah pelatihan di sini atau mungkin pernah lewat ya. Ini nomor HP saya, email saya eni.usmawati@kemdikbud.go.id. Untuk pendidikan saya S1 dari Universitas Negeri Surabaya, UNESA, S2 dari Universitas Negeri Malang, dan alhamdulillah pernah student exchange di beberapa University of Thailand, dan pernah mendapat beasiswa untuk mengikuti kuliah kewenangan tambahan ya KKT di pendidikan luar biasa ya, PLB UNESA. Jadi setelah lulus dari KKT ini saya mendampingi sekolah inklusi yang ada di Jawa Timur ya. Dan pas sekali hari ini kita membahas tema tentang inklusi. Untuk prestasi, alhamdulillah saya di Widya Iswara berprestasi tingkat nasional. Ini sedikit perkenalan dari saya Bapak Ibu, biar kita lebih akrab ya. Sebelum pelatihan, saya perjelas dulu ya tata tertib akademis. Dari kemarin mungkin kita belum sempat bertatap muka ya, hari ini baru sempat bertatap muka walaupun via virtual. Dan saya sudah memantau di Google Class, ya, walaupun saya belum komentar Bapak Ibu, tapi saya sudah membaca komentar-komentar Bapak Ibu semuanya. Belum sempat saya jawab satu persatu ya. Jadi di pelatihan kita ini ada tata tertibnya. Yang pertama Bapak Ibu harus memiliki akun Gmail ya untuk masuk di Google Class ya. Lalu Bapak Ibu silakan mengunduh dan mempelajari materi yang sudah disediakan di Google Class ya. Jadi di Google Class sudah ada materi-materinya ya. Saya lihat juga sudah ada beberapa yang sudah mengerjakan LK, lembar kerjanya sudah dikerjakan. Ya, jadi Bapak Ibu silakan diunduh, dipelajari, dan lembar kerjanya silakan dikerjakan. Waktunya kami tunggu sampai hari Kamis ya, karena Jumat itu kita sudah post test ya. Jumat pagi kita sudah post test lalu penutupan. Jadi batas waktu pengumpulannya kami tunggu sampai Kamis malam ya, jam 18 ya, Kamis jam 18. Terus peraturan berikutnya, Bapak Ibu dimohon hadir pada saat ada live ya, termasuk pembukaan, penutupan, terus ada Zoom seperti ini ya. Mohon Bapak Ibu hadir. Apabila berhalangan,
Silakan bisa izin ke Bu Isna atau panitia yang lain. Lalu Bapak Ibu wajib mengikuti postes ya, kita tidak ada pretest, jadi nanti ada postes di hari Jumat. Lalu Bapak Ibu diisi daftar hadirnya ya, lalu mengikuti secara aktif setiap kegiatan, menyelesaikan semua tugas ya. Kalau Bapak Ibu tugasnya sudah selesai, diunggah lagi ke Google Class ya. Karena ini termasuk syarat untuk mendapat sertifikat adalah tugas Bapak Ibu harus selesai. Ya, apabila tidak hadir Bapak Ibu mohon izin ya. Maksudnya apabila mungkin Zoom seperti ini tidak bisa hadir atau ada halangan, silakan izin ya. Kita ada 3 penilaian Bapak Ibu ya, penilaian sikap, penilaian keterampilan dan pengetahuan ya. Jadi nilai akhir nanti kami ambil nilai sikap itu 40% ya, nilai sikap. Nilai sikap itu sikap, perilaku ya, keaktifan Bapak Ibu di Google Class ya, di forum diskusi dan lain-lain gitu ya, itu masuk nilai sikap, mengisi daftar hadir dan lain-lain, izin apabila tidak bisa mengikuti ya, itu masuk nilai sikap. Diambil 40%. Untuk nilai keterampilannya 60% ya, 60%. Nilai keterampilan itu kami ambil dari tugas-tugas Bapak Ibu ya. Jadi dari tugas-tugas itu kami nilai itu 60%. Lalu 30%-nya nanti dari post-tes ya, tes akhir. Jadi semuanya nanti kami akumulasikan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita membahas tentang pendidikan inklusi ya. Sebelumnya kita pahami dulu hakikat pendidikan inklusi itu seperti apa. Di Google Class sudah ada semua, Bapak Ibu mungkin sudah sempat membaca ya, modulnya sudah ada, PowerPoint juga sudah ada. Nah, pendidikan inklusi ini sebagai proses yang ditujukan dan menanggapi berbagai kebutuhan dari semua peserta didik melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya, dan masyarakat, ya, dan mengurangi eksklusi penyampingan dalam dan dari pendidikan. Ya. Jadi hakikat pendidikan inklusi. Kenapa sih Bapak Ibu sekolah inklusi itu perlu gitu ya, dan sekarang hampir semua sekolah ya wajib menerima anak berkebutuhan khusus ya, karena begini Bapak Ibu ya, kalau kita logikakan ya, di satu kabupaten atau di satu wilayah itu biasanya ada berapa sekolah SLB ya. Sangat jarang sekali. Bahkan kadang satu kabupaten itu hanya ada satu, atau bahkan tidak ada. Kalaupun ada, ya itu biayanya kadang sangat sangat mahal ya, sangat tinggi. Mohon maaf ya. Jadi tidak terjangkau ke semua kalangan. Nah, dari itu terkadang ada orang yang punya anak berkebutuhan khusus akhirnya tidak disekolahkan ya, malah disembunyikan di rumah. Karena itu tadi, karena saking mahalnya sekolah inklusi SLB ya, biayanya terlalu tinggi. Dan bisa juga memang terlalu jauh karena dari satu kabupaten kadang juga hanya ada satu sekolah gitu. Lalu yang berikutnya, sekarang ini Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu sering menjumpai di sekolah-sekolah ya, kalau ada anak berkebutuhan khusus, ada anak ABK, itu pasti cenderung dibully, ya, diolok-olok sama teman-temannya. Kenapa? Bisa jadi karena mereka belum terbiasa untuk berinteraksi, ya. Kalau dengan adanya sekolah inklusi ini, Bapak Ibu ya, anak-anak akhirnya biasa ya, sudah bisa berinteraksi dengan anak-anak ABK. Mereka sudah terbiasa, bahkan bisa menimbulkan rasa empati, gitu ya. Kalau mereka sudah terbiasa, selama ini terjadi bullying, perundungan, dan lain-lain itu karena mereka belum terbiasa, belum pernah berinteraksi dengan anak-anak kebutuhan khusus. Jadi melihat sesuatu yang baru itu dirasa aneh gitu, akhirnya timbul saling olok-olok gitu ya, kadang ditirukan dan lain-lain. Ya.
Nah, selain itu pendidikan inklusi ini juga peduli dengan tanggapan yang tepat dengan spektrum yang luas terhadap kebutuhan belajar dalam setting pendidikan formal dan non formal ya. Jadi pendidikan inklusi ini Bapak Ibu adalah ini ya, merupakan salah satu bagian bahwa setiap anak itu mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Ya, termasuk anak berkebutuhan khusus. Mereka juga punya hak untuk memperoleh pendidikan. Untuk itu sekolah inklusi ini perlu diadakan ya. Jadi dari tiga hal itu tadi. Nah, ini pengertian pendidikan inklusi ya dari beberapa ahli. Bapak Ibu bisa dibaca sendiri karena teori-teori ya. Dan adanya deklarasi universal hak asasi manusia pada tahun 48 ya. Jadi adanya hak asasi. Anak-anak berkebutuhan khusus ini juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan untuk mendapatkan pendidikan gitu ya. Lalu ada deklarasi dunia juga tentang pendidikan inklusi di Thailand pada tahun 90 ya. Ini deklarasi Jomtin juga. Lalu pernyataan Salamanca dan kerangka aksi tentang pendidikan berkebutuhan khusus tahun 94 ya. Nah, beberapa konsep inti inklusi yang tersirat dalam dokumen tersebut antara lain anak-anak memiliki keberagaman yang luas dalam karakteristik dan kebutuhannya. Ya, jadi setiap anak itu mempunyai keberagaman yang luas dan karakteristis ya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau Bapak Ibu menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus ya, jangan kita lihat dari kekurangannya ya. Karena setiap anak itu mempunyai kelebihan tersendiri Bapak Ibu. Ya. Pada saat saya mendampingi sekolah inklusi di Surabaya ya, itu anak tunanetra Bapak Ibu itu bisa mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Dia hafal Al-Qur'an sampai 30 juz ya, anak tunanetra itu. Ya, jadi dia anak tunanetra tapi bisa menghafalkan Al-Qur'an sampai 30 juz ya. Nah, padahal kita yang normal saja belum tentu bisa seperti itu kan. Nah, dari sini Bapak Ibu ini nampak ya bahwa anak berkebutuhan khusus itu punya kelebihan. Ya, dia kelemahannya memang di mata, tidak bisa melihat. Tapi dia kan masih bisa mendengar. Kita optimalkan pendengarannya. Ya, dan anak tunanetra ini Bapak Ibu daya ingatnya jauh lebih jauh lebih kuat gitu ya. Kalau untuk menghafalkan dan lain-lain dia lebih cepat gitu ya. Jadi jangan dilihat kelemahannya, dia memang buta ya. Tunanetra tidak bisa melihat, tapi kan dia bisa mendengar. Kita optimalkan pendengarannya. Gitu. Dan perbedaan itu adalah normal ya. Semua sekolah perlu mengakomodasi semua anak ya. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat video-video motivasi ya yang ada di televisi, ya video motivasi kadang ada anak berkebutuhan khusus ya, cacat gitu, tapi dia bisa mengikuti olimpiade tingkat nasional bahkan internasional gitu ya. Olimpiade olahraga, renang dan lain-lain gitu ya. Padahal anggota tubuhnya tidak lengkap gitu ya. Jadi mereka masih punya bakat Bapak Ibu. Bahkan ada yang bisa lomba mewarnai, lomba melukis, tidak punya tangan gitu ya. Tapi mereka masih punya bakat yang terpendam ya. Bakatnya itu yang harus kita perhatikan. Jadi jangan dilihat dari kelemahan anak ini apa, tapi kelebihannya apa ya. Kita gali lebih dalam. Lalu partisipasi masyarakat sangat penting dalam inklusi. Pengajaran yang terpusat pada anak ya merupakan inti dari inklusi. Ya. Jadi pelajarannya berpusat pada anak. Di Surabaya Bapak Ibu ya, di Maspion, mungkin Bapak Ibu suatu saat berkunjung, silahkan dicek di sana ya. Ada setiap tahun itu merekrut dari SMK inklusi yang ada di Surabaya.
merekrut anak-anak berkebutuhan khusus ini, terutama yang tunarungu. Itu ditempatkan di bagian mesin, Bapak Ibu, yang sangat bising. Kalau orang normal mungkin masuk ke situ nggak akan kuat ya, karena ini anak tunarungu, tidak bisa mendengar ya. Dimasukkan di situ tidak ada masalah, bahkan dia bisa memproduksi barang-barang yang bermanfaat buat kita, gitu ya. Jadi setiap tahun anak-anak berkebutuhan khusus di SMA, SMK Inklusi, salah satu sekolah di Surabaya itu direkrut oleh pabrik Mas Pion. Itu ya. Bahkan Bapak Ibu sekarang anak-anak berkebutuhan khusus ya. Kalau Bapak Ibu melihat anak tunanetra bisa pegang laptop, ngetik, itu sudah biasa. Sekarang aplikasi teknologi sudah canggih ya. Ada instalan khusus, ada program khusus untuk tunanetra, namanya itu JAWS ya. JAWS ya, itu sistem. Jadi kalau dia ngetik itu semua bersuara gitu ya. Jadi huruf A, B, C, D itu semua bersuara. Jadi dia cukup menghafalkan tempatnya saja gitu. Jadi dia sudah bisa ngetik, pegang HP dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kunjungan ke sekolah inklusi ya, ada anak minta nomor HP, jangan kaget gitu ya, anak-anak tunanetra tidak bisa melihat ya, tapi minta nomor HP. Jangan kaget, karena HP-nya juga serba bersuara gitu ya. Jadi WA, SMS ya, itu suara semua. Jadi semacam ada yang membaca seperti apa namanya? Ini ya, map itu ya, Google Map itu ada suaranya itu. Seperti itu. Ya, selain itu huruf braille itu ya, huruf braille untuk mereka membaca Al-Qur'an juga Al-Qur'an yang braille gitu ya. Sudah berbasis braille. Braille itu ya. Nah, inklusi ini penting bagi harga diri manusia dan pelaksanaan hak asasi manusia secara penuh ya. Sekolah inklusi memberikan manfaat bagi semua anak karena membantu menciptakan masyarakat yang inklusif. Lalu dasar berikutnya ada di Konferensi Pendidikan Dunia di Dakar ya, Senegal tahun 2000 yang diselenggarakan untuk mengevaluasi pelaksanaan dasawarsa pendidikan untuk semua yang dideklarasikan di Jomtin, Thailand. Jadi deklarasi pendidikan untuk semuanya. Lalu ini ya dari UNESCO juga deklarasi Bandung pada tanggal 8 sampai 14 Agustus. Di deklarasi tersebut berisi menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapat kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan. Dan seterusnya. Lalu ada di Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas ya, bab 4, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dan pada bagian keempat, pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Nah, oleh karena itu, semua sekolah tentunya dapat menyelenggarakan pendidikan untuk semua warga negara tanpa kecuali. Ya, di PP nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan. Jadi ini Bapak Ibu ya dasar kenapa kita wajib menerima anak berkebutuhan khusus ya. Lalu ada di Undang-Undang 45 pasal 31 ayat 1 dan ayat 2. Ini undang-undangnya. Nah, ini masih tentang ini ya, dasar-dasarnya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya model-model sekolah inklusi ya. Sekolah inklusi itu ada yang reguler ya. Jadi reguler full inklusi ya. Anak berkebutuhan khusus ini
belajar bersama dengan anak lain ya, anak normal sepanjang hari di kelas reguler atau inklusif dengan menggunakan kurikulum yang sama. Ya, jadi ada kelas reguler itu kelasnya bercampur ya dengan anak-anak yang anak-anak normal gitu ya. Lalu ada kelas reguler dengan klaster anak-anak ABK di sini ya belajar bersama dengan anak lain di kelas reguler ya, tapi ada kelompok khusus gitu ya, ada kelompok khusus, ada klasternya. Kalau yang reguler tadi kan campur gitu ya, sudah campur dengan anak-anak normal. Kalau yang klaster ini sudah ada klaster-klasternya, ada kelompok khusus. Lalu ada kelas reguler dengan pull out ya. Jadi anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak lain di kelas reguler inklusif, namun dalam waktu tertentu ditarik keluar dari kelas reguler ya ke ruang sumber untuk belajar dan mendapat pelayanan bimbingan dari pembimbing khusus ya. Jadi memang idealnya Bapak Ibu di satu sekolah itu ya, kalau sudah wajib menerima anak berkebutuhan khusus itu idealnya ada 2 pendamping khusus minimal itu ya. Tapi faktanya jangankan 2 Bapak Ibu ya, 1 aja kadang tidak ada gitu. Akhirnya Bapak Ibu guru yang keteteran gitu ya, kewalahan ya. Karena tidak ada sekolah pendamping khusus ya. Kembali ke kebijakan ya. Ada kebijakan tapi tidak dibarengi dengan fasilitas yang ada. Ya, kadang kita menerima anak berkebutuhan khusus harus membawa kursi roda gitu ya. Tapi ternyata sekolah kita 2 lantai ya. Nah, itu kan juga butuh fasilitas ya. Tapi faktanya sekarang ini fasilitasnya sangat minim sekali gitu ya. Guru pendamping khususnya tidak ada. Lalu sarana prasarananya juga belum terfasilitasi. Gitu. Lalu, nah namun demikian ya, walaupun tidak ada guru pendamping khusus ya, sebenarnya pemerintah juga sudah ini ya menyelenggarakan pelatihan-pelatihan gitu ya. Itu pun tidak semua guru ya, termasuk P2KPTK ini hari ini menyelenggarakan pelatihan untuk pendidikan inklusi ya. Jadi tujuannya adalah itu ya, karena di sekolah tidak ada minim ya, karena minimnya tenaga pendamping khusus. Akhirnya beberapa guru dilatih ya mengikuti pelatihan-pelatihan sehingga guru-guru tersebut nanti bisa mengembangkan sekolah inklusi di sekolah masing-masing ya. Begitu juga Bapak Ibu di Surabaya ya, di sekolah yang saya dampingi ya, yang pernah saya dampingi itu rata-rata memang tidak ada guru pendamping khusus ya, tapi Bapak Ibu guru lah ya yang dengan hati, dengan tulus itu mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus itu ya. Jadi ya di kelas itu ada yang lari-lari, ada yang kadang diajar itu dia asik bermain sendiri gitu ya. Memang seperti itu anak-anak anak-anak berkebutuhan khusus itu ya. Ya tergantung klasifikasi juga ya, karena anak berkebutuhan khusus itu kan bermacam-macam ya. Kalau masih normal seperti diskalkulia, kesulitan berhitung, disgrafia, kesulitan menulis itu kan masih normal gitu ya. Tapi kalau sudah tingkat parah ya seperti Down syndrome, IQ-nya di bawah rata-rata, yaitu sudah benar-benar butuh pendamping khusus ya. Jadi butuh sudah harus di SLB gitu ya. Kalau masih selama dia masih normal ya dan bisa mengikuti anak-anak normal itu masih bisa ditampung di sekolah inklusi. Namun begitu Bapak Ibu jangan menyamakan anak-anak ini dengan anak-anak normal gitu ya. Karena mereka kurikulumnya pun berbeda gitu. Kalau kita misalkan meminta anak normal ya untuk menghafalkan 1 sampai 100 gitu ya. Anak-anak ABK ini Bapak Ibu bisa menghafal huruf ya angka 1 sampai 10 aja sudah bagus gitu ya. Jadi jangan dipaksakan mereka untuk sama atau sejajar dengan anak normal ya. Itu. Makanya
kalau kita hanya memperhatikan akademiknya saja ya susah untuk anak-anak ABK ini. Mereka lebih cenderung ke bakat minatnya di mana, itu yang akan kita latih itu ya. Itu lalu berikutnya ada kelas reguler dengan cluster dan pull out ya. Ini di sini anak-anak ABK ini ya dalam kelompok khusus dalam waktu juga ditarik keluar dari kelas reguler ya ke ruang sumber untuk belajar dan mendapat layanan bimbingan dari guru pembimbing khusus. Lalu ada kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian ya. Di sini anak ABK belajar mendapat layanan dari guru pendidikan khusus atau guru pembimbing khusus di dalam kelas khusus pada sekolah reguler ya. Tetapi dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain di kelas reguler. Lalu ada kelas khusus penuh ya. Ya, ini anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus belajar ya, mendapat layanan bimbingan dari guru pendidikan khusus ya di dalam kelas khusus. Jadi kelasnya khusus untuk anak-anak yang ABK. Nah, dalam model sekolah inklusi, anak berkebutuhan khusus ini tidak harus berada di kelas reguler pada setiap saat untuk semua mata pelajaran ya atau inklusi penuh. Tetapi sebagian anak berkelainan atau anak ABK ini dapat berada di kelas khusus atau ruang sumber atau ruang terapi karena jenis dan tingkat kelainan yang cukup berat gitu ya. Lalu bagi anak yang berkelainan atau berkebutuhan khusus jenis yang tergolong berat ya, ini memungkinkan untuk lebih banyak waktu berada di kelas khusus ya atau ruang sumber bagi anak berkelainan dan tingkat kelainan sangat berat ini sehingga tidak memungkinkan belajar di sekolah reguler ya, dapat disalurkan ke sekolah khusus atau disebut sekolah luar biasa gitu ya kalau memang sudah benar-benar berat gitu ya. Karena fasilitas di sekolah inklusi tidak memadai. Nah, anak ABK yang berat ini mereka butuh terapi dan nah, sekolah inklusi dapat memilih model mana yang akan diterapkan secara fleksibel. Artinya suatu saat itu dapat berganti model ya, karena pertimbangan berbagai hal tergantung pada hal-hal antara lain ya. Jadi dari jumlah anak berkebutuhan khusus ya, lalu jenis dan tingkat kelainan anak dan ketersediaan sumber daya ya SDM. Jadi ini Bapak Ibu ya, di sini disebutkan ya guru pembimbing khusus ya dan 4 sarana prasarana yang tersedia. Ini ada 4 model yang berbeda dalam inklusi in and out ya. Lalu ada two teachers, full inklusi ya, dan rejected of inklusi. Nah, ini menurut Heman ya dalam analisa menemukan bahwa sebagian besar guru di Inggris ya mempunyai gagasan bahwa model masuk dan keluar kelas akan lebih efektif bagi siswa dengan kesulitan belajar. Nah, para guru percaya bahwa pendekatan ini akan memungkinkan siswa dengan disabilitas atau berkelainan untuk kepentingan dari dua dunia. Ya. Jadi pengajaran khusus yang mereka butuhkan bersama dengan pelajaran reguler dan interaksi dengan teman sebaya dalam setting reguler. Lalu model 2 guru, ini tidak begitu populer ya, di Israel lebih di Inggris. Berdasarkan model ini, 2 guru mengajar secara simultan dalam kelas dengan salah satu di antara mereka telah mendapat pelatihan dalam pendidikan khusus. Ya. Konsentrasi pada siswa dengan disabilitas ya. Jadi two teacher ini ada 2 guru, yang satu bertugas untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus itu, yang mana dia sudah pernah ikut pelatihan dalam pendidikan khusus. Yang satu konsentrasi ke anak-anak yang normal.
Nah, presentasi kecil dari guru di kedua negara berpendapat bahwa inklusi penuh adalah model yang benar untuk dilaksanakan dalam kelas reguler. Ya. Mereka berpendapat bahwa dengan dukungan tambahan dan kerjasama, inklusi penuh dapat sukses dan bermanfaat bagi semua. Ini jenis dan tugas guru di sekolah ya. Ada guru umum, guru kelas, guru bidang studi. Ya. Guru umum itu ada kelas dan guru bidang studi. Lalu ada guru pendidikan khusus atau guru pembimbing khusus. Ini pengertian guru kelas ya. Ini pengajar yang pada sekolah tertentu lulusan program PGSD dan lain-lain ya. Jadi biasanya guru kelas ini ada di kelas bawah ya 1, 2, 3 gitu ya. Lalu ada guru bidang studi ya, guru bidang studi atau guru mapel ya. Guru mapel ini kalau memiliki minimal 2 kelas yang sama, biasanya kelas tinggi 4, 5, 6. Setiap mata pelajaran diajar oleh guru mapel. Ya. Biasanya bidang studi ini juga baru ada di SMP ya. Kalau SMP kan sudah ada guru-guru sesuai bidang studi. Kalau di SD kan masih guru kelas ya. Lalu ada guru pembimbing khusus, ini guru yang berlatar belakang pendidikan khusus ya, memiliki basic sekolah anak berkebutuhan khusus ya, mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus atau pendidikan. Nah, menurut sastra ningrat ada 3 kualifikasi guru ya, guru sumber dan atau guru kunjung ya, dan guru konsultan. Ini guru sumber ya, guru pendidikan khusus yang bertugas dan berkebutuhan pada sekolah inklusi sebagai pendamping dari para guru umum. Ya, ini adalah ya, guru sumber. Lalu berikutnya ada guru kunjung, gitu ya. Jadi sewaktu-waktu apa gitu ya, dia memiliki pendidikan khusus ya, yang pada beberapa sekolah inklusi yang berdekatan sebagai pendamping dari guru kunjung. Bu Indri, mohon maaf, tolong di-mute. Ya, nah guru kunjung ini berkedudukan pada salah satu sekolah inklusi ya sebagai sekolah basis mengunjungi sekolah-sekolah inklusi lainnya yang berdekatan. Lalu ada guru konsultan ya. Ini sebagai pendamping dan konsultan dari para guru umum. Dan guru konsultan ini berkedudukan pada salah satu sekolah inklusi, sekolah khusus atau SLP atau di kantor dinas pendidikan. Tugas utama guru konsultan ini memberikan konsultasi dan pendampingan kepada sekolah-sekolah inklusi yang menghadapi kesulitan dalam proses pendidikan siswa berkebutuhan khusus. Nah, konsultasi tersebut dapat dilaksanakan secara fleksibel dengan menggunakan berbagai media komunikasi. Ini tugas guru kelas ya. Menciptakan iklim belajar yang kondusif, melaksanakan asesmen, melaksanakan program, terus melaksanakan kegiatan belajar mengajar ya, dan memberikan program pengajaran remedi. Lalu ada guru mapel, ada guru pembimbing khusus ya. Ini guru pembimbing khusus ini berkoordinasi dengan guru atau pihak sekolah, dengan orang tua, lalu menyusun instrumen dan melaksanakan asesmen pendidikan anak berkebutuhan khusus bersama dengan guru umum ya. Jadi sebenarnya memang ada ada asesmen untuk anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk di awal di saat pendaftaran itu sebenarnya juga ada tes khusus untuk anak-anak ABK ini, ya termasuk tes psikologi dan lain-lain itu.
Sehingga nanti di awal itu sudah terklasifikasi ya, apakah anak ini bisa sekolah inklusi atau dia memang harus di SLB ya. Jadi di awal itu sudah harus di asesmen dulu. Ya, yang membuat asesmen ini guru pendamping khusus ini gitu ya. Namun kadang ada juga orang tua itu yang tidak menerima hasil dari asesmen itu. Kadang tidak terima kalau anaknya dikatakan anak berkebutuhan khusus. Ya, mereka belum siap secara psikologis. Ada juga orang tua yang seperti itu. Gitu ya. Lalu guru pendamping khusus ini melaksanakan kegiatan pembimbingan ya dan pendampingan belajar serta mengadakan penilaian ya tentang prestasi belajar anak-anak ABK ini. Ya, jadi dia membuat penilaiannya karena memang KKM-nya anak ABK kan berbeda dengan anak normal ya. Lalu dengan guru umum memberikan layanan program remedi dan pengayaan dan percepatan bagi siswa berkebutuhan khusus yang membutuhkan. Lalu ada administrasi khusus ya untuk anak-anak ABK. Lalu menyelenggarakan kemudahan berkomunikasi. Misalnya menyalin tulisan braille ke tulisan visual atau dari tulisan visual ke tulisan braille gitu ya. Selain itu juga memperbesar tulisan-tulisan visual sesuai dengan kebutuhan anak. Ya, kadang anak-anak yang low vision ya, low vision itu termasuk tunanetra tapi masih bisa melihat gitu ya. Jadi penglihatannya itu lemah gitu ya. Jadi ini termasuk kategori tunanetra tapi dia masih bisa melihat tapi agak lemah gitu ya. Jadi mereka butuh bantuan ya, hurufnya agak diperbesar ya. Seperti itu. Dan guru pendamping khusus ini menggunakan komunikasi total ya dan menjadi penerjemah dari bahasa oral ke bahasa isyarat atau bahasa tubuh atau dari bahasa isyarat ke bahasa oral bagi anak tunarungu atau tunawicara. Itu fungsinya guru pendamping khusus. Lalu menyelenggarakan konseling keluarga. Ya, jadi ada konseling bersama-sama dengan guru atau dengan wali murid ya untuk lebih menjamin kelancaran proses pendidikan bagi siswa. Nah, siswa tersebut harus dibantu dibebaskan dari berbagai kendala yang mungkin timbul sebagai akibat hubungan yang tidak wajar dengan lingkungannya dan suasana yang tidak kondusif. Lalu yang 10 pengelolaan alat bantu pembelajaran. Ya, karena anak-anak ABK ini biasanya memang membutuhkan alat bantu. Ya. Untuk prakteknya pun ya anak-anak tunanetra ini kan misalkan kita membutuhkan menjelaskan tentang binatang gitu ya. Biasanya itu dalam bentuk miniatur gitu ya. Menjelaskan tentang gajah gitu ya, ada miniatur gajah gitu. Jadi mereka bisa untuk anak-anak tunanetra ini bisa bisa meraba gitu ya. Oh gajah itu ternyata ada belalainya gitu. Ada kakinya 4. Itu kan mereka butuh semacam ini ya, alat bantu gitu. Jadi guru pendamping khusus ini yang bertugas untuk pengadaan barang-barang tersebut. Lalu berikutnya pengembangan program ya. Program untuk inklusi. Jadi menghimpun data anak-anak berkelainan, mempersiapkan anak-anak pendidikan khusus yang bersekolah yang ada di wilayah sekitar sekolah untuk segera masuk sekolah ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, bahwa kadang karena tidak ada sekolah SLP ya, akhirnya yang punya anak berkebutuhan khusus cenderung disembunyikan di rumah karena mereka malu gitu ya. Dan kadang memang
SLP jaraknya terlalu jauh di rumahnya. Satu kabupaten hanya ada satu SLP. Seperti itu. Lalu berikutnya mengikuti seminar ya, pembimbing khusus ya, pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan ya. Lalu mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tugas-tugas pendidikan khusus. Nah, lalu berikutnya bagaimana penilaian anak-anak berkebutuhan khusus itu ya. Karena mereka KKM-nya kan tentunya berbeda dengan anak-anak normal. Kalau mereka harus sama dengan anak-anak normal, tentunya sangat kesulitan. Ya. Jadi ini penilaian atau evaluasi, ini pengertian-pengertiannya ya. Lalu pengertian evaluasi dan penilaian ya, tujuannya dan fungsinya ya. Ini ciri-ciri evaluasi. Ini slide-nya ada sekitar 80 Bapak Ibu, jadi saya ambil yang penting-penting saja ya, karena ini hanya pengertian evaluasi, pengertian penilaian ya. Yang terpenting adalah penilaian pembelajaran di sekolah inklusif itu seperti apa. Ya, nah, evaluasi atau penilaian di sekolah inklusif ini hendaknya dapat menjangkau kemampuan seluruh anak, ya, baik yang tidak mempunyai kebutuhan khusus maupun yang mempunyai kebutuhan khusus. Bagi anak yang tidak mempunyai kebutuhan khusus, evaluasi hasil belajarnya dapat mengacu pada aturan yang berlaku umum ya, standar sesuai dengan KKM ya. Tetapi bagi anak yang APK ini perlu memperhatikan kondisi ya, kemampuan, kebutuhan ya, dan program pendidikan pembelajaran individu yang dibuat. Ya, jadi merancang IIP ya. Jadi untuk merancang rencana ya, individual educational program ya. Jadi dulu diketahui dulu kemampuannya bagaimana dan kebutuhannya apa. Itu dengan melakukan assessment ya. Jadi diidentifikasi dulu, membuat semacam asesmen kebutuhan si anak APK ini apa. Dari hasil verifikasi dan asesmen tersebut yang dapat dijadikan dasar untuk mengetahui ya, pendidikan serta pembelajaran yang evaluasi, baik evaluasi hasil belajar maupun evaluasi program mengacu pada IEP tersebut ya, rencana program pendidikan individual. Nah, dasar evaluasi APK ya, dalam IEP tersebut seorang APK, mohon maaf Bapak Ibu ya, di sini agak rame ya, karena teman saya juga sedang mengajar di sebelah ini, mohon maaf ya. Nah, baik, kita lanjut. Dasar evaluasi anak berkebutuhan khusus ya. Di dalam IEP tersebut seorang APK dirancang pendidikan dan pembelajarannya sesuai dengan kurikulum ya. Kurikulum khusus ya. Jadi kurikulum yang standar digunakan sebagai acuan dalam menyusun IEP. Seterusnya rancangan evaluasi hasil belajar maupun evaluasi pembelajaran didasarkan pada IEP yang telah disusun. Ini lanjutan dasar evaluasi APK ya. Alternatif cara mengevaluasinya itu evaluasi sesuai dengan standar ya, dengan cara yang sama. Bisa disamakan dengan yang lain tergantung kategori APK-nya seperti apa. Ya, lalu ada evaluasi sesuai dengan standar namun disertai akomodasi tertentu. Evaluasi ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik anak. Jadi kita perlu Bapak Ibu membuat analisis ya. Nanti ada kolomnya seperti apa ya, kita analisis dulu. Kita buat asesmennya anak-anak berkebutuhan khusus ini. Ya, lalu evaluasi dengan akomodasi itu dikelompokkan menjadi 4 macam ya. Ada penyampaian soal ya, guru menyampaikan soal dengan mengulang instruksi, dengan membacakan soal gitu ya. Jadi
Ini cara yang pertama. Jadi gurunya membacakan soal, mengulang-ulang instruksi, ya. Lalu yang kedua, cara menjawab soal ya. Misalnya, siswa tidak harus menuliskan jawaban, namun ia dapat menandai jawaban yang sesuai di buku. Jadi kita ajarkan mereka cara menjawab soal gitu ya. Jadi tidak menulis jawaban tapi cukup ditandai saja yang ada di buku itu. Lalu tempat ya. Misal untuk siswa dengan perhatian terbatas dapat mengikuti ulangan di ruang terpisah yang agak sepi. Dipisahkan ya. Lalu waktu pemberian pemberian waktu yang lebih banyak dengan jeda untuk istirahat. Jadi waktu untuk mengerjakan anak-anak ABK ini tentunya butuh waktu lebih banyak. Jangan disamakan dengan anak-anak yang normal. Ini evaluasi. Lalu evaluasi alternatif dengan standar kesulitan yang sama dengan siswa lain. Jadi evaluasi tidak selalu menggunakan lembar soal yang harus dijawab ya. Namun perkembangan belajar anak dapat diketahui dari observasi guru. Contohnya pekerjaan siswa yang menunjukkan penguasaan materi tertentu. Ya, lalu berikutnya ada evaluasi alternatif dengan standar kesulitan yang disesuaikan dengan kemampuan anak. Ya, evaluasi ini digunakan untuk anak yang tidak mampu mengikuti evaluasi yang sudah ditetapkan ya, meskipun dengan akomodasi tertentu. Evaluasi ini banyak digunakan untuk anak yang mempunyai keterbatasan kognitif. Di luar sekolah juga boleh. Lalu prosedur evaluasinya ini prosedur evaluasi hasil belajar anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi itu ada 2 urutan ya. Yang pertama dilakukan persiapan untuk mewujudkan iklim akademik yang kondusif. Untuk mewujudkan iklim akademik yang kondusif, maka penerimaan terhadap keberagaman anak mutlak harus ada. Lalu pelaksanaan evaluasi hasil belajar ABK yang dilakukan secara akomodatif ya dan kolaboratif antar guru ya, guru khusus atau guru pembimbing khusus dengan fleksibel. Pemilihan fleksibilitas pelaksanaan evaluasi hasil belajar anak ABK ini ya. Nah, karena itu guru ini perlu mencermati kondisi dan kebutuhan anak ABK. Dalam hal ini diperlukan pengetahuan yang memadai. Fleksibilitas dalam 3 ranah ya, yaitu pemberian tugas dan penilaian, tuntutan waktu dan jadwal serta lingkungan belajar. Ini ya, jadi untuk anak-anak ABK ini tentunya diberikan fleksibel ya dalam 3 ranah, yaitu pemberian tugas ya, gurunya tadi membacakan instruksi dan lain-lain gitu ya. Waktunya juga lebih lama gitu ya, dan bahkan mereka mungkin membutuhkan tempat khusus gitu ya untuk mengerjakan. Nah, berikutnya pemberian tugas dan penilaian. Penulisan daftar tugas bagi siswa yang belum bisa menulis ya, ini perlu diperhatikan. Lalu pembuatan PR yang berbeda dari teman-temannya ya, jadi disesuaikan dengan kondisinya. Lalu pemberian tugas disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan ABK. Pertanyaan langsung ke siswa, pemberian soal yang mudah, pemberian bantuan dalam mengerjakan tugas, pembacaan soal untuk siswa yang belum bisa. Berikutnya ini tuntutan waktu dan jadwal ya, jadi diberikan jeda untuk istirahat pada saat ujian, dan waktunya juga lebih banyak ya. Kalau anak normal mungkin bisa mengerjakan lebih cepat, tapi anak-anak ABK ini tentunya butuh waktu yang lebih. Lalu berikutnya belajar ya, penyiapan tempat ujian terpisah bagi anak ABK yang dengan perhatian yang terbatas ya. Lalu anak-anak ABK ini kalau bisa deretan tempat duduknya ditaruh di paling depan ya, jadi dia biar lebih mudah gitu ya, mudah dan fokus. Lalu orang tua agar lebih memperhatikan belajar anak di rumah ya. Jadi harus komunikasi dengan orang tua
dan menempatkan siswa pada kelompok tertentu setara dengan kemampuan mereka. Ini tentang evaluasi ya dan IEP yang sudah dirancang. Nah, Bapak Ibu, ini sedikit pengantar ya tentang konsep pendidikan inklusi. Berikutnya kita buka PowerPoint yang kedua. Atau sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan sambil saya siapkan untuk materi yang kedua. Silakan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan. Saya mau tanya, Bu. Ya. Assalamualaikum, Ibu Eni. Ya, waalaikumsalam. Saya Ibu Lili dari SMP 1. Kebetulan tadi ketinggalan. Jadi pas membahas tentang akhir, itu hanya kebagian sedikit, bisa diulang dari awal, sama hasil lulusan anak berkebutuhan khusus di sekolah umum dengan di sekolah SMP, pasti kan berbeda ya, Bu ya? Karena tenaga pengajarnya kan terbatas di sekolah umum. Iya. Bu Lili, mohon maaf, suaranya putus-putus. Suaranya putus. Saya, Ibu Lili dari SMP 1. Pertanyaan saya kedua. Yang pertama adalah penjelasan tentang nilai akhir. Lalu yang kedua, ada perbedaan atau tidak anak berkebutuhan khusus lulusan dari SLB dengan anak di sekolah umum atau reguler? Ya. Ada nggak kemampuan anak yang dimiliki kan pasti berbeda. Ya. Karena tenaga pendidiknya pun batas untuk di sekolah umum. Ya. Apakah ada perhatian dari pemerintah ke hal tersebut? Cukup sekian, terima kasih. Ya. Ya, Bu Lili, terima kasih. Untuk materinya nanti akan ada rekaman ya. Ini sudah direkam oleh Bu Isna, nanti akan di-share di grup ya. Atau nanti Bapak Ibu ingatkan Bu Isna untuk meng-share ya. Dan PowerPoint-nya juga sudah kami sudah kami masukkan di Google Class. Nanti Ibu Lili bisa baca-baca lagi gitu ya. Karena kalau saya harus ngulang lagi nanti kasihan yang lain, tadi sudah dari jam 1 Ibu ya. Ya, itu Ibu. Lalu untuk penjelasan penilaian ya, itu tadi penilaian itu tentunya untuk anak-anak ABK ini KKM-nya khusus, kurikulumnya juga khusus gitu ya. Jadi ini ya, gurunya teknisnya tadi guru sampai bahkan gurunya ini bersedia untuk membacakan gitu ya, membacakan, memberikan berulang-ulang gitu anak-anak berkebutuhan khusus ini ya. Memang ini Bu Lili ya, idealnya di sekolah inklusi ini minimal ada 2 pendamping khusus, minimal itu ya. Tapi kan faktanya sekarang di sekolah-sekolah inklusi ini tidak ada sama sekali guru pendamping khusus ya. Itu guru-guru inilah ya yang akhirnya harus menangani anak-anak ini ya dengan empati, dengan setulus hati ya. Dengan cara Bapak Ibu mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini ya. Bahkan ya pemerintah juga ada program khusus ya. Dulu saya sebelum jadi Budi Aswara saya juga guru Bapak Ibu ya, guru BK. Waktu itu saya ikut kurs ya, tes, lolos dan mengikuti dan tambahan sekolah inklusi. Jadi saya mendapat beasiswa untuk kuliah kewenangan tambahan di UNESA, mengambil jurusan PLB. Nah, setelah itu saya mendampingi sekolah-sekolah inklusi. Namun itu pun jumlahnya juga sangat terbatas ya. Jadi ya memang benar dilema Bu ya. Di satu sisi kita harus atau wajib menerima anak ABK, tapi di satu sisi fasilitasnya juga tidak dipenuhi gitu ya, termasuk grup pendamping khususnya. Nah, ABK yang mungkin harus bawa kursi roda ternyata sekolah kita 2 lantai dan tidak ada jalan khusus untuk anak ABK. Nah, ini memang benar-benar dilema. Tapi Bapak Ibu dari pengalaman saya mendampingi sekolah inklusi ya, itu hampir semuanya memang tidak ada guru pendamping khusus ya.
hampir semuanya tidak memiliki guru pendamping khusus. Kalaupun ada itu hanya beberapa sekolah saja gitu ya. Jadi pengalaman dari mereka adalah guru-guru yang ini ya, guru-guru sekolah reguler ini Bapak Ibu ya, mendampingi dengan setulus hati. Kadang ada yang masih kelas 3 SD harus pakai pampers gitu ya. Gurunya bahkan yang menggantikan pampersnya. Ada juga yang kadang di orang tuanya itu ya mendampingi dia sampai pulang gitu ya, ditungguin. Ya, ada yang kadang pada saat pelajaran itu nyanyi, bawa gitar di luar. Ya. Jadi memang anak-anak ABK ini sangat beda dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu harus memahami itu. Ya, dan klasifikasinya tadi kalau ada anak yang masih normal ya, masih seperti disleksia, diskalkulia, disgrafia, kesulitan menghitung, kesulitan kesulitan menulis, menghitung dan lain-lain, itu kan masih tergolong bisa dimasukkan di kelas reguler ya. Tapi kalau mereka sudah berat ya, itu maka perlu ada kelas khusus dan guru pendamping khusus ya. Nah, di Surabaya ini Bapak Ibu karena gurunya memang mau berempati, tulus ya, akhirnya anak-anak yang lain itu mengikuti gitu ya. Murid-muridnya pun mengikuti, membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi justru di sini akhirnya mereka mau membantu, mau empati. Oh ternyata fisikku ini lebih beruntung dari anak-anak ABK gitu ya. Nah sekarang ini kalau ada anak yang ABK itu cenderung dibully, perundungan. Itu karena apa? Karena mereka belum terbiasa. Ya, kalau mereka sudah terbiasa berinteraksi, bersosialisasi di sekolah inklusi, akhirnya mereka bisa menerima satu sama lain. Bahkan bisa timbul empati itu. Ya. Namun di sini itu sebagai contoh yang lain, anak pun akan mengikuti kita. Nah, akhirnya di sekolah gurunya dan mau nggak mau memang ABK 10-20 gitu ya, wajib menerima anak ABK ya. Padahal gurunya tidak siap ya, kebanyakan tidak siap ya. Akhirnya mau nggak mau mereka dampingi dengan semampunya gitu ya. Kalau seperti ini kan nanti bisa kita buat laporannya. Siapa tahu kalau sudah kita tangani, pemerintah terbuka hatinya ya, akhirnya kita diberikan fasilitas, gitu ya Bu ya. Jadi intinya itu Bapak Ibu ya, beri mereka mereka itu butuh pengertian ya, butuh pendampingan khusus ya. Yakinlah suatu saat mereka yang akan membawa, salah satu dari mereka bisa membawa atau menarik tangan kita ke surga. Gitu. Jadi Bapak Ibu memang harus bersabar mendampingi anak-anak inklusi ini, anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau ada perbedaan lulusan dari SL dan inklusi, nah ini pun yang ditangani juga dengan kasus yang berbeda ya. Kalau masih normal-normal saja gitu ya, seperti contoh masih ringan, masih disleksia, disgrafia, low vision gitu ya, tunanetra tapi masih bisa melihat sedikit-sedikit, itu kan masih bisa dengan bercampur dengan anak normal. Tapi kalau sudah yang tingkat berat seperti Down syndrome, IQ-nya di bawah rata-rata, itu kan sudah tidak bisa mengikuti anak normal, maka perlu diarahkan untuk sekolah di SLB. Ya, jadi ada pengklasifikasiannya. Ya. Bahkan kelas-kelasnya kalau memang inklusi ya, ada kelas yang memang bisa dicampur dengan anak normal, ada kelas khusus ya. Tadi sudah ada jenis-jenis model kelasnya di sekolah inklusi seperti itu. Itu Bu Lili Amalia ya, luar biasa sekali. Di sekolah Ibu ada berapa Bu anak berkebutuhan khususnya? Saya paham ya. Iya. Yang kelas 7 belum ada Bu? Ada kelas 7 ada, kelas 9 ada, kelas 8 kayaknya enggak. 7 ini kurang lebih ada 5 anak inklusi.
Oh gitu. Tidak salah, ya. Iya. Kebetulan saya ngajar kelas 7. Iya. Ibu kelas 9 tidak sebanyak kelas 7. Oh iya. Oke. Ibu. Terima kasih. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Ada yang bertanya, Bu, di chat. Ya. Dari Ibu Helma Yeni. Beliau bertanya bagaimana cara guru memberikan penilaian terhadap kelas reguler anak yang berkebutuhan khusus dengan anak lain. Iya. Dari Bu Helma Yeni ya, dari Bu Helma Yeni, cara memberikan penilaian ya terhadap anak-anak APK yang ini bercampur dengan anak-anak normal ya. Tadi di PowerPoint itu kan sudah saya jelaskan ya, ada langkah-langkah penilaiannya ya. Memang mereka KKM-nya jangan disamakan dengan anak-anak normal, Bapak Ibu ya. Jadi KKM-nya memang sangat berbeda. Contohnya saja kalau misalkan anak normal kita minta menghafalkan 1 sampai 100 ya perkalian. Anak berkebutuhan khusus itu bisa mengenal angka 1 sampai 10 saja itu sudah bagus gitu ya. Jadi ada instrumen khusus ya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini gitu. Bahkan kalau UNAS pun ya, ini mereka kadang juga soalnya berbeda dengan anak-anak yang normal. Jadi ada soal tersendiri untuk anak APK. Nah, ini nanti koordinasi dengan Dinas Pendidikan ya untuk anak APK ini soalnya seperti apa. Tapi ini APK yang memang benar-benar sudah tingkat berat Bapak Ibu ya. Jadi kalau masih normal masih bisa mengikuti anak normal ya tentunya dengan UNAS ya. Namun tidak bisa kita tuntut mereka untuk hasilnya itu sama persis atau hasilnya sama dengan anak-anak normal gitu ya. Memang mereka sangat berbeda kebutuhannya. Seperti itu Bu Helma Yeni. Jadi intinya jangan disamakan KKM-nya anak normal dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, itu Bu Isna. Ada lagi di chat? Tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Saya Bu, tanya Bu. Ini maaf, saya Bu Bu Salimah. Nurhani, silakan. Ya. Saya mau makasih kesempatan yang diberikan. Saya tetap mau menanyakan mengenai evaluasi penilaian anak yang berkebutuhan khusus. Pada saat ini kan sedang ada pembelajaran online atau PJJ. Ya. Bagaimana cara memberikan tugas ataupun penilaian untuk dengan cara PJJ ini? Kebetulan saya kan memiliki ada beberapa anak inklusi di tempat saya itu, kelas 8 itu kurang lebih 10, kelas 7 ada 9. Nah, ada salah satu anak itu tidak sama sekali tidak mau mengerjakan apa-apa gitu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi kan katanya dibedakan dengan anak yang lain, KKM juga berbeda. Itu sudah ada satu anak itu yang sulit sekali untuk mau belajar. Bahkan saya kasih tugas yang sangat-sangat mudah sekali juga tetap nggak mau. Bahkan saya minta tolong orang tuanya untuk membantu mengerjakan tugas yang ringan saja. Kebetulan saya mengajar PPKN. Anak itu saya kasih tugas yang sangat mudah sekali. Cukup menulis Pancasila atau membaca Pancasila. Tetap aja nggak mau. Itu bagaimana solusinya ya Bu ya? Terima kasih. Ya, Bu Nurhani luar biasa sekali. Sudah benar-benar mendampingi anak berkebutuhan khusus ya. Jadi untuk di masa PJJ seperti ini Bu ya, memang anak-anak ABK ini cenderung lebih ke keterampilan ya. Kita fokus ke keterampilan ini, ke keterampilan hidup gitu ya. Contohnya dia bisa mandiri itu seperti apa. Jadi tugasnya seperti itu. Misalkan dia ini SMP ya, anak-anak SMP. Kadang ada juga anak ABK itu Bapak Ibu yang pakai baju sendiri aja itu tidak bisa. Ya karena fisiknya itu ini Bapak Ibu ya. Jadi memang kita harus mengenali dulu anak-anak ABK ini
klasifikasinya termasuk yang mana gitu ya. Kan anak-anak ABK itu banyak sekali klasifikasi anak-anak ABK ini. Jadi dia termasuk yang mana. Kalau dia ada ya anak ABK itu pakai baju sendiri aja tidak bisa. Jadi kita mengajarkan bagaimana dalam satu hari ini dia bisa pakai baju sendiri, bisa mandi sendiri gitu ya, bisa makan sendiri. Intinya dia bisa mandiri tanpa tergantung dengan orang tuanya gitu ya. Jadi memang soal-soal evaluasi yang kita berikan itu juga harus dibedakan dengan anak-anak normal. Nah, untuk Bu Nurhani sudah bagus sekali ya, dia sudah diberikan soal yang cenderung lebih mudah ya. Memang di sini butuh ini ya, komunikasi dengan orang tua ya. Kita harus harus sabar, harus istilahnya telaten ya, harus sering-sering komunikasi dengan orang tua karena anak ini butuh dukungan dari orang tua untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut gitu Bu Hani ya. Jadi Ibu harus sabar yang ekstra ya, stok sabarannya untuk anak-anak. Yang jadi masalah itu orang tua juga kurang adanya kerjasama gitu Bu. Iya Bu. Saya juga minta tolong dibantu, tapi alasannya saya kan sibuk kerja juga. Saya bingung. Terima kasih. Memang dari keduanya antara orang tua dengan guru ya ini memang harus harus sinkron gitu, harus ada komunikasi searah. Kalau memang itu Bu, kadang orang tua itu cenderung menyerahkan anak itu ke guru gitu ya. Sudah saya lepas tangan itu urusan guru. Nah, padahal apalagi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini gitu ya. Kadang ada juga orang tua yang tidak menyadari ya kalau anaknya ini anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau diberitahu ya hasil dari kan kita di awal itu kadang ada ini ya, bukan kadang ya seharusnya memang itu ada instrumen untuk penilaian. Jadi anak ini masuk di kelas apa ya, apakah dia bisa di kelas reguler atau harus di kelas khusus atau bahkan harus ke SLB. Jadi di awal itu sudah ada asesmennya dulu, di asesmen. Ya, itu kadang orang tua diberitahu kalau anaknya harus masuk di kelas inklusi, kelas khusus, itu kadang nggak terima. Anak saya itu normal gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Jadi memang itu tadi Bu ya harus sabar dan gimana ya orang tuanya ya tetap kita ajak untuk berkomunikasi gitu. Jadi ada proyeknya gitu. Kalau misalkan kita memberikan tugas, itu harus ada targetnya dari tugas ini yang harus selesai itu apa. Ya, itu. Ya, terima kasih, Bu. Sama Bu Nurhani. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ya, kalau tidak ada, saya buka lagi satu PowerPoint, nanti setelah itu Bapak Ibu bisa bertanya, karena masih ada satu lagi. Bukan yang ini ya, di inklusi. Tentang berikutnya kita membahas tentang PPI ya. Sudah nampak ya di layar Bapak Ibu? Program pembelajaran individual ya. Sudah nampak ya Bu? Belum dibuka, Bu. Belum. Belum kelihatan. Saya buka lagi. Ya, berikutnya bagaimana menyusun program pembelajaran individual ya. Sudah nampak Bapak Ibu ya? Sudah. Atau PPI. Jadi program untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini seperti apa gitu ya, PPI. Program ini program pembelajaran individual ya. Ini diadopsi dari IEP ya. IEP Individualis Educational Program. Ini kita langsung ke contohnya saja Bapak Ibu ya. Ini langkah-langkahnya. Ada contoh
tabelnya gitu ya, tahap-tahapnya. Nah, seperti ini contoh format PPI untuk tiap-tiap bidang pengajaran. Gitu ya. Jadi nama siswanya, taraf kemampuannya saat ini, dia kemampuannya apa gitu ya. Terus tujuannya, bidang pengajaran gurunya siapa kita tulis ya. Terus tanggalnya ya. Ini TPK ya, penilaian jangka pendek ya. TPK ini untuk jangka pendek ya, ada TPU itu untuk jangka panjang ya. Lalu materinya seperti apa ya, terus setelah itu dievaluasi, terus tanggal dicapai dan komentarnya. Nah, ini adalah contoh format untuk PPI, penyusunan program pendidikan inklusi. Yang jangka pendeknya, terus bantuan layanannya, penanggung jawabnya siapa, waktunya siapa, ya ini tanggalnya. Ini dibuat seperti ini. Rekomendasi, presentasi waktu di kelas, anggota tim, ya. Rekomendasi tim, prosedur tim khusus, materi dan sebagainya yang berarti informasi gaya belajar, ya. Kriteria penilaian untuk setiap pernyataan tujuan. Ini format PPI yang berikutnya. Ini pokok sebahasannya apa ya, ini penilaian jangka panjang dan jangka pendeknya, lokasi waktu, sumber alat belajarnya. Ini TPU itu tujuan jangka panjang ya, kalau TPK itu tujuan jangka pendek. Ini formatnya. Lalu berikutnya di silabusnya ya. Di silabusnya ini kompetensi apa yang harus dicapai siswa ya, dirumuskan dalam standar kompetensi, terus kompetensi dasar dan materi pokok. Lalu bagaimana cara mencapainya yang dijabarkan dalam pengalaman belajar ya, serta alokasi waktu. Lalu bagaimana pengetahuan pencapaian kompetensi yang ditandai dengan penyusunan indikator sebagai acuan dalam menentukan jenis dan aspek yang akan dimulai. Nah, ini komponen-komponen silabus ya, ada identifikasi, standar kompetensi dasar, AD ya, lalu ada materi pokoknya, pengalaman belajar, indikator, penilaian, waktunya dan sumbernya. Ini contoh model silabusnya ya. Sekolah, mata pelajaran, dan dasar waktunya. Ini materi pokoknya, memuat materi pembelajaran hasil penjabaran masing-masing KD yang telah dirumuskan. Contohnya, ini contoh format PPI untuk tiap-tiap bidang pembelajaran. Contohnya, materi pokoknya, memuat materi pembelajaran hasil penjabaran masing-masing KD. Kegiatan pembelajarannya, indikatornya, ini penilaiannya, alokasi waktu dan sumber belajar. Lalu berikutnya rencana pelaksanaan pembelajaran ya, RPP. Ini penjelasan penjabaran dari silabus ya. RPP disusun untuk setiap kali pertemuan ya. Dalam RPP itu tercermin kegiatan yang dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, RPP ini merupakan pegangan bagi guru ya dalam pembelajaran kelas. Ini format RPP. Itu ya. Jadi di slide kedua ini Bapak Ibu sudah ada contoh RPP-nya, silabusnya ya, dan tabel untuk PPI-nya tadi itu. Ini Bapak Ibu ya. Ini ada di modul juga dan ada di di slide PowerPoint, juga ada di Google Classroom-nya. Lalu kita masuk ke lembar kerja yang harus Bapak Ibu
Ibu kerjakan ya. Ada 3 lembar kerja, itu di Google Class juga sudah ada. Di sini coba kita buka dulu untuk yang lembar kerja 1. Apa yang buku 3 ya? Bapak, ini lembar kerja 3. Ini Bapak Ibu diminta untuk menyusun PPI ya. Seperti contoh yang ada di PowerPoint tadi ya. Jadi Bapak Ibu diminta untuk membuat program pembelajaran individu setiap anak ya. Apalagi anak-anak berkebutuhan khusus itu kan butuh program khusus gitu ya. Tidak disamakan dengan anak-anak normal. Ini jika peserta didik memerlukan pendampingan dalam pembelajaran, ya, maka pemenuhannya dapat diprogramkan secara individu, secara langsung oleh guru, dan akan lebih dengan memberdayakan peserta didik lain yang memiliki kemampuan lebih dalam rangka membangun kebersamaan kekeluargaan. Tugasnya. Ya, ini PPI ini untuk anak-anak yang benar-benar sudah ini Bapak Ibu ya. Sudah mereka untuk siswa yang memang benar-benar membutuhkan dukungan pembelajaran di luar kurikulum sekolah ya. Seperti kalau misalkan anak tunanetra itu kan butuh belajar braille dan lain-lain. Anak tunarungu itu kan harus belajar bahasa isyarat ya. Kemampuan bina diri ya. Gitu. Jadi anak-anak yang ABK yang sudah tahapnya berat ya itu lebih difokuskan untuk membina diri. Jadi bagaimana dia bisa mandiri ya dan lain-lain. Lalu penanganan perilaku ya kita siswa harus mendapatkan PPI program pembelajaran individual ya. Jadi ini benar-benar untuk anak yang sudah ABK tapi sudah kelas yang sudah berat ya, butuh pendampingan khusus. Nah ini contohnya misalkan siswa mampu menguasai braille ya, bahasa isyarat, orientasi mobilitas lingkungan sekolah ya, menggunakan alat atau teknologi terapi ya, dan lain-lain itu harus jelas spesifik dan didiskusikan dengan orang tua, guru khusus dan kepala sekolah. Ya, jadi tidak semua siswa itu membutuhkan program pembelajaran individu ini. Ini diperuntukkan untuk siswa di bawah standar kurikulum atau kebutuhan lainnya. Untuk siswa dalam mengikuti kurikulum. Nah, program pembelajaran yang dibuat untuk siswa harus detail dan mungkin untuk dilaksanakan. Jadi ini untuk kalau di sekolah Ibu misalkan ada yang kita butuh ini ya, butuh perhatian pendampingan khusus gitu. Ini program PPI-nya ditulis seperti ini. Lalu tujuan jangka pendek ini turunan dari jabaran langkah kegiatan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Biasanya tujuan jangka pendek ini berisi kegiatan aktivitas yang akan dicapai ya, atau diukur dan dievaluasi dalam keseharian anak-anak di kelas ya, sekolah di rumah. Nah, waktu maksimal untuk jangka pendek ini 6 bulan, ya, minimal 3 bulan. Jadi apa kebutuhan tujuan jangka pendek bagi siswa selama 3-6 bulan, dituliskan di situ tujuan jangka pendeknya apa. Aktivitas yang digunakan ya. Ini ada instruksi di bawahnya ya. Kolom tujuan jangka pendek ini diisi tujuan singkat yang membantu mencapai tujuan jangka panjang. Misalkan, pada tujuan jangka panjang menetapkan bahwa siswa dapat menguasai keterampilan bina diri. Maka pada tujuan jangka pendek ini guru menetapkan 3 bulan pertama yang harus dicapai ya, adalah siswa dapat menggunakan toilet misalkan. Lalu atau toilet training ya. Lalu pada 3 bulan yang sama, siswa dapat berpakaian. Pada tujuan jangka panjang, guru menetapkan anak dapat menguasai, mengoperasikan program baca layar komputer bagi penglihatan. Dan pada tujuan jangka pendek 1 bulan pertama,
Siswa dapat mengenal tombol dan fungsinya. Lalu bulan 2, anak dapat mengoperasikan fungsi tombol dan membaca satu buku, audio, dan lain-lain. Jadi ini instruksinya nanti di sini tujuan jangka pendeknya apa. Lalu aktivitas yang digunakan ya, dan pencapaiannya ya, minimal 3 bulan, maksimal 6 bulan kalau untuk jangka pendek. Nah, pihak yang terlibat itu siapa saja, terus evaluasinya bagaimana, terus catatannya. Untuk kolom aktivitas ya, aktivitas ini diisi kegiatan harian atau kegiatan rutin yang dilakukan bersama siswa sesuai dengan jabaran tujuan. Ya. Jadi satu aktivitas di mana menurut guru atau orang lain dilibatkan sangat dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti toilet training, menampilkan gambar instruksi pada toilet sekolah dan rumah. Lalu siswa melihat dan mengikuti gambar instruksi tersebut setiap kali siswa menggunakan toilet. Lalu orang tua atau guru maksimal memberikan 3 kali pendampingan di awal untuk memahami gambar instruksi dan mendampingi siswa tersebut. Ini di kolom aktivitasnya. Ya. Untuk kolom bulan pencapaian ini diisi sesuai durasi atau lamanya bulan yang dibutuhkan ya. Lalu untuk kolom yang terlibat berasal dari unsur teman sejawat ya. Guru-guru siapa saja yang terlibat di situ. Lalu untuk kolom evaluasi ini diisi indikator pencapaian tujuannya. Misalkan jangka pendek pertama sudah dapat dicapai atau belum ya. Dan guru harus mengganti atau menambah aktivitas ya. Dan pihak lain atau guru mengganti dengan tujuan jangka pendek. Untuk kolom catatan ini jika ada informasi tambahan ya. Jadi ini untuk lembar kerja yang ketiga Bapak Ibu ya. Bapak Ibu menyusun program pembelajaran individu. Lalu untuk lembar kerja yang kedua, apa ini lagi yang muncul? Untuk lembar kerja yang kedua. Nah, ini lembar kerja yang kedua. Sudah nampak Bapak Ibu? Lembar kerja kedua. Ini jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus ya. Nah, seperti yang saya jelaskan ya, Bapak Ibu harus memahami dulu. Anak-anak itu ABK-nya karakteristiknya bagaimana ya. Karena anak-anak ABK itu bermacam-macam. Ada yang tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, ya. Anak berbakat, ya. Anak berbakat itu anak berkebutuhan khusus, Bapak Ibu ya. Lalu anak berkesulitan belajar, spesifik, lamban belajar, anak autis, ya, autistic spectrum disorder, anak attention deficit, hiperaktif, ya, dan lain-lain ya. Ini di modul semua sudah ada pengertian-pengertiannya. Nanti Bapak Ibu silahkan dibuka ya. Jadi contoh untuk anak ABK ini karakteristiknya, yang tunanetra itu karakteristiknya seperti apa. Ya. Karena tunanetra itu bermacam-macam. Ada tunanetra yang masih klasifikasinya low vision itu tadi, yang masih bisa melihat gitu ya. Ada yang memang benar-benar tidak bisa melihat. Nah, kendala dan permasalahan dalam proses pembelajarannya apa? Itu kita harus klasifikasikan dulu kendala mereka apa. Lalu nanti dari sini kita bisa mencari solusi. Ini untuk lembar kerja kedua ya. Lalu lembar kerja 1. Lembar kerja 1. Ibu, mohon maaf izin bertanya, ada yang di chat, ada yang bertanya. Ya. Dari Ibu Indri Haryani. Mohon izin bertanya, sampai saat ini bentuk laporan hasil penilaian, misalnya rapot,
masih sama dengan anak pada umumnya? Apakah ada aturan baku untuk membedakannya? Seperti itu. Iya. Terus yang kedua, apakah jika di satu sekolah ada beberapa anak inklusi harus dipisahkan kelasnya atau dijadikan satu kelas? Iya. Lalu setelah itu ada yang bilang ada video nggak Bu tentang ABK seperti itu. Contoh video tentang anak ABK gitu. Ya. Sudah sekian. Iya, terima kasih. Ya. Untuk rapot anak ABK ya, sebenarnya kalau menurut aturan itu ada tersendiri gitu ya. Karena mereka itu tadi harus dilakukan dulu identifikasi, asesmen dan lain-lain itu. Jadi ini sebenarnya tergantung dari dinasnya juga gitu ya. Sebenarnya kan sudah ada format untuk anak ABK itu rapotnya ya sudah ada format khusus. Nah, dinas ini sebenarnya nanti yang harus mensosialisasikan bentuk rapotnya seperti apa ya. Nanti Bapak Ibu biasanya di dinas itu sudah ada petugas ya, tugas khusus untuk mendampingi sekolah-sekolah inklusi, lalu memberikan penyuluhan-penyuluhan dan lain-lain itu ya. Karena mereka rapotnya ada tersendiri. Nah, tapi itu tergantung juga klasifikasinya. Anak ABK ini termasuk klasifikasi yang mana? Kalau di lembaran di LK2 tadi kan sudah saya sebutkan semuanya ya, klasifikasi anak berkebutuhan khusus, ada tunanetra, tunagrahita, tunadaksa, anak berbakat ya, dan lain-lain. Itu dia masuk yang mana? Apakah masih di yang ringan-ringan, disleksia, disgrafia, diskalkulia, itu masuk klasifikasi mana? Kalau masih yang ringan-ringan tentunya format rapotnya sama dengan anak normal juga tidak masalah gitu ya. Namun pendekatannya Bapak Ibu yang harus menggunakan pendekatan khusus ya. Dia harus didampingi secara khusus anak-anak ABK ini. Termasuk juga kelasnya ya. Tadi pertanyaannya kan apakah anak ABK ini jadikan satu kelas dengan anak-anak normal ya. Harus kita identifikasi dulu, diidentifikasi, di asesmen dulu. Dia termasuk ABK yang klaster yang mana. Jadi kan ada klaster-klasternya ya di PowerPoint ya. Termasuk kelasnya bentuknya seperti apa ya. Model-model kelas untuk ABK. Ada yang masih bisa dengan anak-anak normal ya. Ada yang kelas khusus ya. Jadi nanti Bapak Ibu buka lagi PowerPoint-nya ya, mungkin baru bergabung ya. Nanti bisa dibuka lagi PowerPoint-nya, bentuk-bentuk kelasnya sekolah inklusif seperti apa, terus model-model pembelajarannya seperti apa, ada two teacher ya. Jadi satu guru kelas dan satu guru pendamping khusus ya. Jadi dua guru berkolaborasi sehingga nanti yang satu guru berkebutuhan khusus itu mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Ya, jadi tergantung dari hasil identifikasi dan asesmennya. Nanti dia kalau misalkan masih tahapan ABK yang ringan masih bisa dicampur dengan anak yang normal. Tapi kalau dia memang sudah seperti Down syndrome ya, terus lambat belajar ya. Kalau lambat belajar biasanya masih dicampur dengan anak-anak normal ya, tapi dia butuh pendampingan khusus ya. Tapi kalau sudah Down syndrome itu kan IQ-nya di bawah rata-rata itu agak susah sekali untuk mengikuti anak normal, maka itu perlu dibuat kelas khusus. Untuk video-video video motivasi dan lain-lain ya, itu ada banyak sekali Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu browsing di internet ya, bahkan di film-film ya, film tentang anak-anak ABK itu juga banyak sekali Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti kalau ada nanti saya share di Google Class ya. Maksudnya ini video tentang apa gitu? Apakah video film atau video tentang bagaimana menangani anak berkebutuhan khusus atau video-video motivasi yang anak-anak, kan ada itu video motivasi anak yang mohon maaf ABK anggota tubuhnya tidak lengkap gitu ya, tapi dia punya prestasi di Olimpiade tingkat nasional maupun internasional, itu kan
banyak sekali ya video-video semacam itu. Ya, itu Bu Gina. Ya, terima kasih Bu. Ada yang lagi nanya lagi Bu? Dari Ibu Ermiza Tanjung. Di sekolahan saya malah orang tuanya sangat aktif. Orang tuanya mengerjakan tugas-tugasnya. Bagaimana Bu memberi penilaiannya? Itu Bu. Iya. Dari Bu Ermiza ya. Ya justru kalau orang tuanya aktif ini kan kita malah ini ya lebih terbantu gitu ya. Maksudnya memberi nilainya bagaimana ya? Memberi nilainya apakah ini tugas dia atau orang tuanya gitu maksudnya. Ya. Jadi memberikan penilaiannya itu tadi Bapak Ibu kalau memang masih dia masih sama dengan anak-anak yang normal itu pemberian nilainya ya sesuai dengan ini ya. Tapi kalau memang dia sudah memang benar-benar anak yang berkebutuhan khusus yang tahap berat ya maka penilaiannya yaitu tadi Bapak Ibu ada instrumen khusus ya untuk anak-anak yang ABK sudah termasuk berat itu ya itu sudah ada instrumen tersendiri. Jadi sebenarnya dinas ya kolaborasinya dengan dinas ya di dinas itu selain apa ya kalau tidak ada pendamping khusus tentunya dari dinas itu ada petugas khusus yang mendampingi sekolah-sekolah inklusi ini ya karena apa ya di satu sisi memang itu tadi di awal saya sebutkan ya idealnya kan di satu sekolah itu ada 2 pendamping khusus ya tapi faktanya tidak semua sekolah ada pendamping khusus makanya untuk mengantisipasi itu seharusnya dari dinas itu ada 1 tenaga khusus yang menangani sekolah inklusi ini sehingga dirumuskan bersama-sama untuk anak ABK ini format penilaiannya seperti apa. Ya, coba Bapak Ibu berkoordinasi dengan dinasnya ya yang membawahi bidang inklusi biasanya pasti ada di situ. Gitu. Ya Bu, ada yang bertanya lagi. Ibu kalau ingin bertanya silakan bertanya saja Bu. Yang ingin bertanya Ibu Bapak. Iya Bu, maaf saya ingin bertanya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helma Yeni dari SMP Negeri 60 Bu. Iya Bu Helma. Ini saya ingin bertanya, apa maksudnya Bu pemerintah atau dinas itu menggabungkan anak ABK dengan anak yang normal atau seperti biasa di sekolah-sekolah? Sementara itu kan seperti pengajar itu kan akan merupakan permasalahan juga dalam mengajar. Jadi kita harus memberikan materi itu yang berbeda antara anak yang biasa dengan ABK tentu materinya akan berbeda. Nah ini akan menimbulkan masalah bagi pengajar gitu Bu. Dan juga dalam memberikan penilaian juga harus dibedakan. Nah kenapa tidak disatukan saja khusus anak ABK gitu sekolahnya khususkan. Jadi jangan ada yang dimasukkan ke sekolah-sekolah seperti sekolah negeri ada ABK sekarang penerimaan ABK yang ditunjuk. Jadi akan rasanya menimbulkan masalah bagi sekolah tersebut gitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Bu, satu lagi. Bu, mau tanya. Boleh Bu. Saya Sri Mulyani, Bu mau bertanya. Kebetulan di kelas saya itu ada anak inklusi 2 orang. Kalau yang satu tadi ibunya aktif mengerjakan tugas-tugas anaknya. Nah yang kedua anak ini tidak paham sama sekali. Dan ternyata setelah saya selidiki dengan berbagai cara gitu Bu ya, orang tuanya atau ibunya juga inklusi gitu. Terus bagaimana caranya saya berkomunikasi dengan ibunya gitu loh Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab Ibu Helma Yeni dulu ya. Iya Bu. Helma, tadi di awal sebenarnya sudah kita bahas tuntas, mungkin Ibu datangnya di tengah-tengah Bu ya. Iya, ini tadi. Kenapa sih pemerintah ini mewajibkan sekolah reguler untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus ya? Itu malah kita yang susah gitu, sepertinya itu Bu ya. Kalau gini Ibu ya, coba Bapak Ibu analisis ya, di satu kabupaten atau di satu daerah itu ada berapa sih SLB gitu ya.
SLB itu kadang satu kabupaten hanya ada satu, Bu. Kadang ada yang tidak ada sama sekali, gitu ya. Nah, akhirnya kalau ada orang yang punya anak ABK itu kadang cenderung disembunyikan di rumah karena malu, karena bingung mau disekolahkan di mana, di sekolahnya tidak, di daerahnya tidak ada SLB. Ya, kalaupun ada kadang jauh ya, karena satu kabupaten biasanya hanya ada satu. Dan kalaupun ada, itu kadang mahalnya luar biasa Bapak Ibu ya, karena memang butuh perhatian khusus ya, gurunya juga harus luar biasa penanganannya. Jadi tidak semua orang, mohon maaf, mampu menjangkau biaya pendidikan itu. Makanya sekolah-sekolah reguler ini diwajibkan untuk menerima anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, dari deklarasi sekolah inklusi tadi yang di PowerPoint itu ada deklarasi Bangkok, deklarasi di Thailand dan lain-lain ya, tentang deklarasi inklusi dari beberapa negara. Dan menurut undang-undang juga Bapak Ibu ya, bahwa setiap anak itu mempunyai hak untuk mendapat pendidikan, termasuk anak ABK ini ya. Mereka juga harus pendidikan ilmu. Iya, itu. Terus yang berikutnya, Bapak Ibu, yang di sekolah itu kalau ada anak ABK itu cenderung dibully, perundungan dan lain-lain. Kenapa? Karena mereka belum terbiasa, ya. Jadi melihat anak ABK itu seperti sesuatu yang aneh gitu. Akhirnya usil, ya, diolok-olok. Kadang kalau ada yang kidal gitu ditirukan, gitu ya. Seperti itu. Jadi karena dia belum terbiasa. Coba kalau misalkan sekolah inklusi ini benar-benar berjalan gitu ya, anak-anak normal bisa menyatu dengan anak ABK, ya, mereka akan timbul saling menghargai satu sama lain, gitu ya. Ada perbedaan. Bisa berempati malahan gitu. Oh ternyata anggota tubuhku itu lengkap, fisikku itu masih sempurna dibanding anak-anak ABK. Akhirnya bisa timbul rasa empati, rasa syukur, sehingga dia bisa menolong teman-temannya. Enggak minder ya Bu? Iya. Sebenarnya dasarnya itu Bu. Tapi memang dilema juga Bu ya. Kesalahannya itu sekarang ada satu kebijakan ya, wajib menerima anak berkebutuhan khusus. Tapi fasilitasnya itu tadi Bu tidak memadai gitu ya. Kalau menurut aturan kan idealnya satu sekolah itu ada 2 pendamping khusus. Tapi faktanya di lapangan, di sekolah-sekolah mana ada guru pendamping khusus. Malah guru-guru ya, seperti Bu Helma ini yang kewalahan, tiba-tiba diberi anak berkebutuhan khusus. Kita bingung harus gimana, nah, seperti itu ya. Jadi itu dilemanya seperti itu, tanpa dibarengi dengan fasilitas juga ya, sarana prasarana, misalkan di sekolahnya ada anak yang pakai kursi roda, ternyata kita 2 lantai, itu kan butuh ini kan ya, butuh fasilitas untuk lewat yang menggunakan kursi roda. Lalu kalau ada yang butuh terapi, itu kan juga butuh alat-alat terapi. Terus kalau ada anak yang tunanetra, itu kan pembelajarannya dia harus menggunakan alat-alat bantu gitu ya. Misalkan menjelaskan tadi tentang kelinci gitu. Itu harus ada contoh bentuk kelinci itu seperti apa, semacam patung atau lain-lain gitu ya. Jadi dia bisa meraba-raba, oh kelinci itu bentuknya seperti ini. Jadi anak tunanetra tidak bisa kalau hanya kita jelaskan dengan kata-kata, mereka hanya membayangkan saja. Mereka butuh alat bantu khusus. Itu. Ya, jadi ini Bu Helma ya, jadi harus bersabar ya. Mudah-mudahan segera dipenuhi fasilitasnya. Di sekolah Bu ada berapa anak ABK Bu? Sekolah saya Bu ya, tahun kemarin kayak 2 Bu. Baru 2 ya Bu ya? Iya. Yang tahun ini penerimaan siswa baru ini. Iya. Ada 2. Kategorinya seperti apa Bu yang di sana? Anaknya? Ya kalau kategori susah Bu mengerjakan tugas itu nggak mau gitu. Nggak mau ngerjain tugas, biarpun kita sudah himbau, orang tuanya juga begitu, adik anaknya Bu malas gitu. Cuek aja gitu. Jadi kadang kita menyampaikan apa yang kita sampaikan itu mereka
kayak gimana nggak nyambung gitu. Artinya diem aja gitu, Bu. Iya. Jadi iya Bu, anak-anak ini butuh perhatian ekstra Bu ya, harus sabar untuk mendampinginya ya. Dan udah Bu, sudah kayak kita kan kadang tugas kalau dia nggak ngerjain kita udah di grup itu udah kita WA, kadang dengan menggunakan audio, kadang kita pesan sama orang tuanya juga ada di grup, kita buat grup orang tua dikasih tahu kepada orang tua. Nah orang tuanya juga udah menegur, tapi ya tetap anaknya gitu, sehingga nilainya kosong gitu Bu. Jadi gimana mau nyampaikan, kita mau nyamperin ke rumah nggak boleh, lagi lockdown, mau rasanya pengen ketemu hadap muka dengan anaknya, rasanya pengen gitu. Jadi kayaknya karena nggak puas kalau begini aja kayaknya nggak ini gitu. Jadi pengen ketemu sama anaknya langsung rasanya gitu Bu. Ya tapi karena PJJ kita ya terpaksa bersabar gitu. Oh berarti ini murid baru ya Bu ya, belum ketemu? Iya, ini yang murid baru. Kebetulan saya ngajar di wali kelas baru gitu. Iya. Gitu Bu. Jadi nilainya itu ya bukan katakan nilainya kosong Bu gitu. Gimana nanti mau ngasih penilaian kan suka dibilang gitu, nanti gimana nilainya nanti kalau nggak diikutin gitu, dikerjakan. Dibilang gitu, tapi mereka tetap aja cuek gitu. Iya Bu. Iya. Gitu Bu. Oke Bu, luar biasa sekali Bu. Iya. Makasih Bu. Iya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu Bu ya. Iya Bu. Terima kasih. Biar ketemu Bu ya sama siswanya. Tadi yang kedua Ibu siapa tadi ya? Bu Sri Mulyani. Ya, Bu Sri Mulyani tadi mohon diulang Bu pertanyaannya tadi. Pertanyaannya Ibu, bagaimana cara saya berkomunikasi dengan orang tua anak yang inklusi? Kebetulan inklusinya itu kayaknya lambat berpikir Bu. Untuk mengerjakan tugas dia mau, tapi kayaknya nggak bisa gitu loh. Sementara ibunya juga kayaknya inklusi juga gitu loh Bu. Karena nggak paham juga ketika saya telepon, saya ajak bicara gitu Bu. Bagaimana cara berkomunikasi dengan ibunya gitu. Menurut saya kayaknya ibunya inklusi juga. Karena ketika saya berbicara, apa yang saya bicarakan nggak. Terima kasih. Iya. Ini sepertinya murid baru juga ya Bu ya? Masih belum bertemu sama sekali ya? Bu Sri Mulyani dengan muridnya ini. Iya, belum Bu. Kelas 7, iya Bu. Kebetulan ada 2. Jadi yang satu itu aktif, orang tuanya aktif, kebetulan orang tuanya juga paham kalau yang kedua. Nah, yang ini Bu, yang perempuan ini sama sekali. Jadi kadang saya kasihan, jadi ketika saya tahu akhirnya ya udah saya kerjakan sayang, iya cantik, saya begitu aja puji-puji aja lah Bu biar dia semangat. Sebetulnya semangat Bu untuk mengerjakan itu ada, cuma mungkin karena dia tidak bisa gitu loh Bu. Atau ini Bu, dicoba aja dia untuk soal-soalnya lebih dipermudah ya. Jadi memang kan dia punya anak ABK ini punya kurikulum sendiri ya. KKM-nya pun jangan sampai disamakan dengan anak-anak normal. Jadi coba tugasnya dibuat yang lebih mudah ya, lebih simple gitu sehingga dia bisa mengerjakan sesuai dengan kemampuannya. Coba ya Bu ya. Setelah ini coba sudah pernah dicoba belum tugasnya nanti dibuat lebih mudah daripada teman-teman yang lain karena yang saya jelaskan di PowerPoint tadi ya untuk anak-anak ABK ini kan memang gurunya harus ya ekstra, bahkan tadi kalau di PowerPoint menurut teori gurunya harus mau membacakan ya, membuat instruksi sampai berulang-ulang gitu ya, karena memang dia sangat susah untuk memahami gitu ya. Jadi dari teori tadi itu ya, gurunya harus mau ya membacakan soal satu persatu. Ya, kalau nggak gitu, walaupun tidak membaca, dia minimal bisa memberikan tanda di buku itu ya. Kira-kira ini poinnya yang mana? Seperti itu. Kalau misalkan dia agak susah untuk membaca dan lain-lain. Lalu untuk waktunya ya, untuk anak ABK ini jangan disamakan juga dengan anak normal. Jangka waktu pemberian tugas itu juga diberikan lebih lama gitu ya. Waktunya jangan disamakan. Ya. Jadi akhirnya boleh nggak Bu? Mohon maaf Bu. Akhirnya saya beritahu ke guru-guru yang mengajar di kelas saya bahwa si anak ini adalah anak ABK. Jadi mohon tugasnya diterima apapun itu gitu. Boleh nggak Bu seperti itu? Boleh kan Bu ya? Ya. Memang
penting Bu ini komunikasi dengan guru-guru yang lain gitu ya, agar semua paham gitu bahwa anak ini memang butuh perhatian khusus gitu. Jangan dipaksakan seperti anak normal, kasihan nanti dia malah stres gitu ya. Justru itu penting sekali Bu, komunikasi dengan guru-guru yang lain. Ya. Ya. Terima kasih Bu. Oke. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada ya? Ya, jadi kalau tidak ada Bapak Ibu tadi sudah saya. Ada lagi Bu, satu lagi Bu. Ya. Di chat. Jika ada siswa ABK yang sering melanggar aturan sekolah dan kadang membuat siswa lain takut, apa nih? Tindakan sekolah harus bagaimana? Oh, saya mau nanya, jika ada siswa ABK yang sering melanggar aturan sekolah dan kadang membuat siswa lain ikut-ikutan melanggar, tindakan sekolah harusnya bagaimana? Dan oh ya udah itu aja Bu, ternyata. Nah ini perlu diidentifikasi juga ya, belum tentu dia anak ABK, siapa tahu memang dia anak normal ya, memang cenderung bandel gitu ya, suka melanggar aturan, bahkan ngajak teman-teman yang lain gitu ya. Jadi Bapak Ibu identifikasi dulu apakah dia memang benar-benar anak ABK atau hanya memang dia anak anak nakal ya, anak yang butuh perhatian khusus gitu ya. Karena anak nakal itu anak yang ini Bapak Ibu ya, butuh perhatian. Jadi dia berperilaku seperti itu karena dia butuh perhatian, butuh diperhatikan gitu. Namun caranya dia, ya namanya juga anak ya, jadi masa-masa pencarian jati diri, masih belum tahu mana yang benar, mana yang salah ya. Ini tugas dari Bapak Ibu guru dan orang tua untuk mengarahkan si anak yang memang sedang mencari proses jati diri ini. Kita arahkan bahwa perbuatan ini memang tidak bagus. Kalau itu dilakukan nanti akan ada konsekuensi, ada resiko. Resikonya apa saja gitu ya. Nah, kita cari dulu penyebabnya. Kenapa si anak ini selalu melanggar aturan? Dicari dulu penyebabnya apa. Coba Bapak Ibu analisis ya. Bapak Ibu cari tahu kenapa sih anak ini suka melanggar. Nah, pelanggarannya apa? Apakah dia suka membolos, suka kabur dari kelas atau apa? Itu dianalisis dulu. Nah, kenapa sampai terjadi seperti itu? Coba dicari tahu. Apakah memang dia itu terpengaruh dengan temannya, ikut-ikutan ya? Karena itu tadi Bapak Ibu, anak remaja itu anak proses pencarian jati diri, dia belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Kadang ikut-ikutan temannya. Ada temannya yang seperti ini, dia ngikut. Belum tahu kalau itu salah. Ya, tugas dari Bapak Ibu guru lah yang harus mengarahkan si anak-anak ini sampai dia tahu jati dirinya itu seperti apa. Dan tentunya orang tua di rumah, karena orang tua ini Al-Madrasah Ula, sekolah yang pertama itu ada di rumah ya, ada di orang tua. Ya, jadi Bapak Ibu analisis kenapa si anak ini seperti ini. Apakah memang ikut-ikutan saja atau bisa jadi apakah dia bosan di kelas? Kalau bosan di kelas, ada apa di kelas itu? Coba dicari tahu. Apakah gurunya cara menyampaikan pelajaran itu kurang menyenangkan? Kita sebagai guru kita juga harus paham gaya belajar anak ya. Gaya belajar anak itu kan ada audio, ada visual, ada kinestetik ya. Kalau anak-anak tipe-tipe audio itu sukanya dengan mendengarkan ya. Kalau dia mau menghafalkan mungkin bisa dengan cara direkam ya, pada saat mau tidur diputar itu nanti akan akan dia ingat. Itu anak-anak dengan tipe-tipe visual. Kalau anak dengan tipe itu audio ya, kalau visual itu dengan cara melihat gitu ya, melihat, diberikan contoh-contoh ya, dan lain-lain gitu. Kalau kinestetik itu dia lebih suka dengan gerakan gitu ya, mengetik, praktek seperti itu ya. Jadi kita juga harus memahami kayak belajar anak ini apa. Bisa jadi dia suka membolos, suka melanggar aturan, kabur dari sekolah karena memang di kelas itu ada sesuatu. Coba kita cari tahu penyebabnya apa. Jadi jangan tiba-tiba kita
membuat label ini anak autis, ini anak ABK ya. Padahal kita belum tahu penyebabnya apa. Ya, siapa tahu ini memang anak normal, tapi ada sesuatu yang menyebabkan si anak ini sampai berbuat seperti itu. Coba kita cari bersama-sama. Home visit ya, sering-seringlah Bapak Ibu home visit, kunjungan ke rumah. Coba tanyakan di orang tuanya, siapa tahu di rumah lagi ada masalah sehingga anak ini benar-benar butuh perhatian ya, biar diperhatikan gurunya di sekolah, dia sampai akhirnya berbuat seperti itu karena merasa ingin diperhatikan. Itu. Ya, home visit itu walaupun sepele Bapak Ibu, tapi dampaknya luar biasa sekali. Misalkan Bapak Ibu ada siswa yang misal tidak masuk ya, 1 hari, 2 hari, coba Bapak Ibu tanyakan kemarin kamu kemana nggak masuk. Ya, kalau udah lebih dari 3 hari, coba kunjungi ke rumahnya, ya siapa tahu di rumahnya ada masalah, ada sesuatu gitu ya. Karena dengan seperti ini anak merasa diperhatikan, Bapak Ibu. Pada saat saya jadi guru ya, itu anak-anak di home visit dengan tidak itu protes Bapak Ibu ya. Ada yang dijenguk ya, ada yang dijenguk sakit dijenguk, dengan tidak itu protes, Bu kemarin itu sakit ditengok, saya enggak gitu ya. Ya, ada bahkan gini, kemarin saya enggak masuk 3 hari dibiarkan, ya. Besok saya bolos lagi gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu 1 hari enggak masuk, 2 hari enggak masuk, ditanyakan kemarin kamu kemana, dia merasa diperhatikan gitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu home visit datang ke rumahnya, ya. Misalkan ada anak yang prestasinya itu cenderung di bawah rata-rata terus ya prestasi belajarnya. Coba home visit ke rumah cari. Ya, saya pernah itu ternyata di rumahnya Bapak Ibu tidak ada fasilitas untuk belajar, rumahnya itu sempit. Dia mau belajar aja susah di mana belajarnya gitu ya. Jadi dari home visit itu bisa jadi Bapak Ibu akan menemukan berbagai macam permasalahan ya, dan nanti diambil solusinya bagaimana sehingga anak ini bisa mengikuti belajar dengan baik, ya mengikuti pelajaran di sekolah, kegiatan belajar di sekolah dengan baik. Ya. Jadi kalau ada anak seperti itu, coba Bapak Ibu analisis dulu penyebabnya apa, dicari dulu. Kalau sudah tahu penyebabnya apa, kita cari solusi bersama, gitu ya. Baru dicari solusinya dengan orang tua, dengan pihak sekolah, semuanya bekerja sama, seperti itu. Ya, ya itu saja, Bapak Ibu. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, coba kita buka Google Class-nya ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini Google Class-nya. Di sini sudah ada 25 peserta ya. Bagi tadi juga sudah saya cek tugas kelasnya. Nah, ini ada komentar-komentarnya. Tadi juga sudah saya baca. Yang sudah mengerjakan Bu tugasnya ada Bu Ermiza, Bu Lili, Pak Iman. Ini sudah mengerjakan tugas ya. Jadi Bapak Ibu di tugas kelas ini ya, mungkin ada yang masih bingung ya nyari tugasnya di mana. Jadi tugas kelas ini dibuka ya, itu kan ada LK2, ada LK1, ada modul ya. Kalau modul ini modul dan PowerPoint ya, ini isinya. Ini di kelas B ya, ini modulnya semuanya sudah ada di situ. Ya, modul, ini PowerPoint yang saya paparkan tadi, ya. Terus ini absensi juga sudah ada semua di sini, ya. Ini komentar-komentar Bapak Ibu juga kelihatan di sini, ada Bu Dia, ya, Bu Ermiza, Pak Petra, Bu Dia, Bu Farida, ya, Nadine, Bu Lili, Bu Helmayeni, ya. Ini komentar-komentarnya sudah ada semua. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan LK, diupload lagi di LK ini, diklik LK ya. Nah, ini kan nanti akan kelihatan Bapak Ibu yang sudah menyerahkan ini 8 orang, yang sudah menerima tugasnya 17. Nanti semuanya akan kelihatan. Jadi tugas semuanya wajib diupload di sini Bapak Ibu, karena nanti akan ada penilaian di kolom nilai ini, saya wajib memberikan nilai. Ya. Jadi nilai ini bisa jadi saya share ke Bapak Ibu, bisa jadi saya tutup, Bapak Ibu tidak bisa melihat gitu ya. Jadi tetap saya koreksi tapi tidak saya share nilainya. Jadi tergantung nanti ada settingannya. Gitu ya. Jadi jangan dijapri ke panitia tugas-tugasnya ya. Kalau sudah selesai, diupload lagi ke Google Class ini.
Karena ada kolom nilai yang harus diisi. Kalau Bapak Ibu mengumpulkan di WA, kami tidak bisa mengisi kolom ini, ya karena ini otomatis. Kalau tugas ini Bapak Ibu serahkan, ya. Nah ini kan saya beri nilai di sini, jadi nanti akan terakumulasi di nilai yang tadi. Jadi tidak bisa kalau tidak dikumpulkan di sini. Ya. Nah, ini yang sudah menyerahkan Pak Anom, Pak Anton, Bu Ermiza, Pak Iman, Bu Lena, Bu Lili, Bu Maria, Bu Petra, Pak Petra. Ini LK2 ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi tetap kami tunggu sampai hari Kamis malam semuanya harus selesai. Kalau bisa per hari malah lebih bagus ya. Jadi saya bisa mengoreksi, tidak numpuk gitu ya. Kalau bisa per hari, satu hari LK1, hari kedua LK2, hari ketiga LK3. Jadi Kamis sudah selesai semuanya. Kalau bisa seperti itu. Ya, itu yang kelas B. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya, intinya Bapak Ibu memahami bagaimana cara mengupload tugas ya, diklik di tugas tadi, ada ini serahkan, klik serahkan itu nanti sudah masuk di Google Class, jadi jangan dijapri ke panitia. Baik, itu saja Bapak Ibu ya, nggak terasa kita sudah mulai dari jam 1 sampai jam 3, 2 jam, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni atas pemberian materinya. Semoga pemberian materi ini bisa kita amalkan dan bisa kita tindak lanjut lagi untuk anak didiknya. Selesai sudah pembahasan materi untuk hari ini. Terima kasih atas waktu Ibu dan Bapak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gina. Sama-sama Ibu. Saya izin live Bapak Ibu ya. Nanti ya. Kita komunikasi di Google Class. Kalau ada yang kan kita diskusi di sana. Terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih.